Jokowi dan keluarganya yang dulu dieluk-elukan, sekarang sudah nggak sekuat dulu lagi. Roda politiknya sedang berputar ke bawah. Pak Jokowi udah nggak sekuat sewaktu dia bisa mengoyak-ngoyak dan dengan enteng mengambil alih Golkar. Dia udah jauh turun kekuasaannya dibanding ketika dulu. Dia bisa dengan gampang memaksa Ketua Umum Partai Golkar waktu itu, yakni Pak Erlangga Hartarto, mundur dari jabatannya. Pak Jokowi udah terkena pukulan Mahkamah Konstitusi yang bikin anak bungsunya, yakni Kaisang, gagal maju di pilkada. Gibran sudah terhantam oleh isu memalukan soal Fufu Fafa. Lalu Kaisang dan istrinya terkena skandal pesawat jet pribadi dan gaya hidup mewah di Amerika. Sang anak perempuan, Kahiyang, dan suaminya disebut-sebut dalam kasus korupsi Blok Medan yang diselidiki oleh KPK. Di Pilkada 2024, walaupun masih bisa memaksakan kemenangan di Jawa Tengah dan Solo, tapi praktis endorsement Pak Jokowi ke puluhan calon kepala daerah lain nggak berpengaruh banyak. Atau bahkan pengaruhnya malah negatif, seperti yang terjadi di pemilihan gubernur Jakarta. Lalu PDI Perjuangan pun sekarang sudah berani memecat Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari partai mereka. Upaya-upaya balasan dengan cara memenjarakan Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto lewat tangan KPK ternyata nggak berhasil. Bahkan sekarang giliran KPK yang harus menghadapi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Hasto. Sementara itu skandal pagar laut di Utara Banten, skandal pengkaplingan laut dengan backup pemberian status proyek strategis nasional, sekarang kasus ini sudah mulai juga menyeret-nyeret keterlibatan serta tanggung jawab Pak Jokowi. Lalu kabar yang mulai santer terdengar sekarang ini nih, kabar seru terbaru yang sudah mulai beredar belakangan ini. Kabarnya setelah merombak tentara, setelah merombak jajaran TNI, Pak Prabowo bakal merombak jajaran polisi yang sekarang ini ada di titik nadir. Citra polisi sudah sangat terpuruk. Kabar santer yang beredar, orang kepercayaan Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dalam waktu dekat dia bakal diganti. Nah, makanya nih, melihat roda nasi Pak Jokowi dan keluarganya yang sudah menurun, sudah sangat menurun, sekarang menjadi wajar kalau di internal Partai Golkar sendiri, antusiasme buat menarik keluarga Pak Jokowi masuk semakin menurun juga. Para kader, apalagi para petinggi Golkar, pastinya nggak ingin partainya diambil alih sama orang yang perputaran nasib politiknya sedang menurun dan keluarganya dilingkupi banyak skandal yang siap meledak kapan saja. Mereka juga pasti berhitung soal mendekatkan poros Presiden Prabowo ke PDI Perjuangannya Ibu Mega. Para petinggi Partai Golkar punya kepentingan supaya bisa terus berdekatan erat dengan Pak Prabowo. Dan hubungan Pak Jokowi yang merenggang dari Presiden Prabowo bisa jadi bikin Partai Golkar menjadi takut dan berhitung ulang. Mereka khawatir seandainya Gibran di acara MKGR, apalagi kalau sampai bergabung ke MKGR dan Golkar, mereka khawatir semua itu bisa melempar sinyal negatif kepada Presiden Prabowo. Mereka khawatir masuknya keluarga Pak Jokowi ke Partai Golkar malah akan membuat mereka menjadi jauh dari Pak Prabowo. Mereka khawatir hubungan mereka dengan Presiden Prabowo bakal sangat dipengaruhi sama suasana hubungan pribadi di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau hubungan di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke depan memburuk, semakin memburuk, maka ini bisa jadi bakal menyeret-nyeret Partai Golkar. Dan tentu saja kondisi ini bakal buruk buat Golkar. Jadi sekarang kita balik ke pertanyaan awal kita. Ada masalah apa sehingga Gibran yang selalu digadang-gadang bakal bergabung ke Partai Golkar pada akhirnya belum juga beruntung? Bisa jadi sekarang keluarga Pak Jokowi sudah mau buat bergabung dan mencari perlindungan di bawah naungan partai beringin tersebut. Bisa jadi begitulah kondisinya. Tapi di sisi lain tampaknya ketertarikan para kader, apalagi para petinggi Partai Golkar,
ketertarikan mereka kepada Pak Jokowi sudah sangat menurun. Apalagi bisa sangat jadi kegeraman mereka sama Pak Jokowi yang sudah mengobrak-abrik dan mempermalukan partai mereka masih belum sirna. Mereka masih sakit hati dengan ledekan pohon beringin digergaji si tukang kayu hingga tumbang, ketika Pak Erlangga bisa dan dengan gampang dipaksa mengundurkan diri yang benar-benar meremehkan partai legendaris ini. Jadi, pertanyaan penutup kita, masih adakah peluang Gibran dan keluarga Pak Jokowi bergabung dengan Partai Golkar? Sepertinya makin kesini peluang tersebut makin mengecil. Bisa jadi sudah nasib Pak Jokowi dan keluarganya buat berlabuh di PSI. Oke, jelas ya teman-teman penjelasan dari saudara kita Rini Budoyo mengenai bergabungnya atau rencana Gibran ingin bergabung ke partai beringin, yaitu Partai Golkar. Namun pada saat ini Gibran belum bergabung ke Partai Golkar. Inilah salah satu tandanya Gibran sangat sulit untuk masuk ke Partai Golkar, karena sebelumnya Partai PDIP sudah memecatkan keluarga Jokowi, Gibran dan menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Saat ini keluarga dari Joko Widodo sangat terpuruk ya teman-teman, karena banyak aib-aib atau rahasia dari Jokowi atau Bobi Nasution terbongkar, dan semua sudah tahu bahwasannya power dari Jokowi tidak ada lagi karena masa jabatan Jokowi sudah tidak ada, dan saat ini kesulitan mereka untuk bergabung ke partai, dan tentunya mereka akan bergabung ke partai PSI yang dibangun oleh salah satu pengamat politik dan saat ini juga dipimpin oleh Kaisang atau anak dari Jokowi Dodo. Dan ini kesulitan dari Jokowi dan Gibran untuk melanjutkan politiknya, karena kalau kita lihat bahwasanya mereka beberapa tindakan-tindakan mereka yang membuat keresahan masyarakat dan membuat partai-partai lainnya untuk menolak mereka karena mereka sangat dikritik oleh masyarakat. Kalau seandainya Golkar menerima keluarga Jokowi, Golkar akan tak punya kekuatan. Partai besar runtuh dari pamornya mundur gara-gara mugut lontang-lontang, karena kita tahu bahwa power dari Jokowi pun saat ini tidak memiliki power lagi. Kalau kita lihat bahwasanya banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi banyak dapat kritikan dari masyarakat, dari pengamat politik. Kalau kita lihat bahwasanya Jokowi juga digendang-gendang sebagai memiliki sertifikat dari pagar laut, dan saat ini juga Prabowo akan bertindak untuk menggantikan kabinet dari Jokowi, dan Kapolri pun sulit untuk dipercaya oleh masyarakat. Bisa kita lihat dari penyampaian dari saudara kita Rini Budoyo ini bahwasanya Kepala Kapolri akan diganti oleh Prabowo Subianto. Ini akan menjadi kesulitan Jokowi. Kalau kita lihat di masa jabatan Jokowi, dia sudah menyusun semua strategi-strategi untuk menutup semua apa yang dilakukan oleh Jokowi pada masa jabatannya. Ya, Golkar sepertinya takut ditinggal pendukungnya kalau menerima keluarga Mulyono belajar dari PKS yang ditinggalkan pendukungnya karena salah kebajikan. Ya, semua waktunya mementingkan buah perbuatan, karmanya. Ya, kalau Partai Golkar berani menerima Jokowi dan Gibran, maka siap-siap saja ditinggal pemilihannya saat pemilihan 2029. Lagi pula, ngapain ke Golkar? Kan mereka punya partai sendiri, yaitu Partai PSI. Ya, kalau kita lihat Partai PSI saja tidak masuk parlemen, bagaimana mereka untuk masuk ke depannya dalam pemilihan presiden di tahun 2029, teman-teman? Mereka agak sulit, mereka mencari partai yang sangat besar. Padahal partai sebelumnya mereka miliki, yaitu Partai PDIP, yang membesarkan nama mereka. Namun mereka mengkhianat.
meninggalkan partai PDIP. Justru karena itulah banyak pengamat politik dan banyak masyarakat tidak suka dengan keluarga Mulyono, dan banyak juga pengamat politik dan banyak juga rekan-rekannya membongkar semua tindakan-tindakan Jokowi, Gibran, dan bahkan seperti apa yang disampaikan oleh saudara Rini ini, bahwasanya Bobi Nasution ataupun istri atau dari Bobi Nasution diperiksa oleh KPK, ada kasus korupsi di sana. Apakah itu benar atau tidaknya? Ya, teman-teman juga sudah mengetahui. Mungkin ya kita sebagai masyarakat pun ya sebenarnya kita harus lebih tahu apa yang mereka lakukan. Akan kurang diterima di partai manapun, pengkhianat akan susah dapat dipercaya. Jangan diterima Gibran dalam partai Golkar. Golkar perlu orang-orang pintar, bukan ijazah ecek-ecek. Jokowi dan keluarga nggak akan gampang masuk partai-partai yang ada track record sebagai pengkhianat partai, sebagai koruptor, sebagai perusak tata demokrasi. Jelas jadi pertimbangan serius dari partai-partai. Apalagi kalau mereka masuk, pengennya langsung jadi pentolongan partai, nggak mau merintis dari bawah. Ini kan merusak merintis sistem sebuah partai, udah biar mereka jadi gelandangan politik. Ya, kalau kita lihat juga berita di belakang, bahwasanya Jokowi ingin meminta menjadi ketua partai Golkar. Itu agak sulit, teman-teman. Jadi masyarakat juga sulit untuk menerima dia masuk ke partai Golkar, karena partai Golkar juga cukup sangat besar, sama seperti atau setara dengan partai PDIP Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang sempat Gibran dan Jokowi dan Bobi Nasution menjadi partai PDIP. Kami mohon partai Golkar tidak usah menerima keluarga Jokowi, percuma saja karena Jokowi luntur karismanya. 10 tahun dipimpin Jokowi, apakah dirasakan rakyat Indonesia? Gak mudah melupakan kisah ini. Secepatlah Listio Sigit diturunkan, jangan menjadi bumerang untuk Prabowo Subianto. Kalau Gibran masuk Golkar, tunggu saja keruntuhan Golkar. Ya, biarkan Gibran dan Jokowi jadi gelandangan politik. Semua Golkar yang gak sudi menerimanya. Kemunduran berpikir akan belum cukup. Umur dipaksa jadi penguasa, menunggu sang penguasa alam semesta adil untuk rakyat Indonesia. Dan sekarang saya sadar bahwa era SBY masih lebih baik daripada rejim Joko Widodo. Saya heran kader-kader Golkar itu pintar hebat, tapi kenapa bisa dipencundangkan oleh seorang pecundang? Wes, gak sumela gak usah ngoyong-ngoyong nengok-nengok. Daripada malu sendiri dan nama keluarga terbawa-bawa. Kalau keluarga udah muak, jangan coba-coba mereka diterima di partai apapun. Pasti nggak laku dan partai tersebut akan hancur. Rakyat sudah murka terhadap keluarga dari Joko Widodo. Partai politik yang menerima keluarga Mulyono yakin pasti boncos. Rakyat sudah cerdas. Siapa yang mau menerima keluarga Jokowi dan track record mengkhianati partai yang sendiri dan membenarkan halal, yang berani menghalalkan segala cara agar keinginan terjadi, termasuk mengubah undang-undang partai mana yang mau. Alangkah bodohnya apabila ada partai yang menampung pengkhianat. Mereka pelajaran kasus PDIP, keluarga Jokowi sudah dikenal sebagai pengkhianat. Nah, teman-teman, mungkin kalau kita lihat memang keluarga dari Pak Joko Widodo memang sulit untuk diterima oleh partai karena sudah tercemar nama baik dari Jokowi. Sebenarnya kita juga sangat bersyukur dipimpin oleh Jokowi pada masa itu. Tetapi 2024 bahwasanya Jokowi sangat terang-terangan mendukung Gibran, bahkan meninggalkan partai PDIP yang telah membesarkan namanya. Jadi nama baik Jokowi pun hancur pada saat itu karena segala hal cara untuk menuju tujuannya ingin menjadikan Gibran sebagai wapres. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Son KTP melaporkan.